Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Perkenalkan, saya Maulana. Kali ini saya akan membawakan 5 fakta menarik mengenai bahasa Jepang. Langsung saja kita ke yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai sejarah bahasa Jepang. Kanji masuk ke Jepang pada sekitar abad ke-4 Masehi, bersamaan dengan masuknya agama Buddha dari Tiongkok. Yang kedua, ada 4 jenis aksara atau huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah kanji. Seperti yang dijelaskan tadi, huruf kanji adalah huruf-huruf dari Tiongkok yang telah diadopsi oleh Jepang sekitar abad ke-4 Masehi. Kanji yang dipakai dalam bahasa Jepang sendiri sekarang ini sekitar 2000 huruf. Di sini saya memberikan contoh kanji yaitu kawa yang berarti sungai dan kanji naka yang berarti dalam. Yang selanjutnya adalah hiragana. Huruf hiragana biasanya dipakai untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa Jepang asli dan dipakai untuk menggantikan kata-kata dari tulisan kanji. Di sini saya memberikan contoh sedikit mengenai huruf hiragana, yaitu A, I, U, E, O, K, Ki, Gu, Ke, Ko. Nah, itu teman-teman. Contoh sedikit huruf hiragana. Nah, di sini saya memberi contoh kata yang menggunakan hiragana, yaitu wa, ta, shi, yang berarti saya. Dan selanjutnya huruf katakana. Huruf katakana dipakai untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti contoh, nama perusahaan asing, nama orang asing, nama kota di luar negeri, nama negara, dan juga sebagian onomatope. Di sini saya memberikan contoh huruf katakana sedikit saja, seperti huruf hiragana tadi, yaitu huruf A, I, U, E, O, K, Ki, Gu, Ke, Ko. Nah, di sini saya memberikan contoh kata yang menggunakan huruf katakana adalah onrain, yang berarti online. Nah, teman-teman sudah tahu ya kalau online sendiri merupakan bahasa Inggris. Nah, lalu dalam bahasa Jepang ini diserap menjadi onrain. Lalu selanjutnya ada doki-doki. Nah, doki-doki ini termasuk onomatope. Nah, onomatope itu merupakan kata-kata yang berasal dari yang sumbernya yang bersuara seperti sumber aslinya sendiri. Contohnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia meong-meong dari kucing. Nah, doki-doki ini sendiri berarti berdebar. Jadi orang Jepang ketika berdebar mereka menyebutnya dengan kata doki-doki. Nah, selanjutnya ada huruf romaji. Untuk mempermudah pembelajar awal bahasa Jepang yang belum mengenal huruf hiragana, katakana, dan kanji, Jepang menuliskan bahasanya dalam bentuk Latin atau dikenal dengan romaji. Huruf romaji juga biasa digunakan oleh orang Jepang saat menuliskan sesuatu yang sulit ditulis dalam katakana maupun hiragana. Di sini saya memberikan contoh NHK. Ya, NHK sendiri merupakan lembaga penyiar berita di negara Jepang. Lalu, yang ketiga, orang Jepang menyebut nama negaranya dengan sebutan lain. Nah, orang Jepang menyebut negara mereka dengan sebutan Nihon atau Nippon, yang berarti negeri matahari terbit. Nah, jadi orang Jepang di sana itu tidak menyebut negara mereka dengan sebutan Jepang atau Japan. Jadi mereka memiliki sebutan tersendiri yaitu Nihon atau Nippon. Yang keempat, memiliki penutur bahasa sebanyak 128 juta orang. Dalam sebuah rujukan bahasa yang diterbitkan oleh SEAL International yang berpusat di Amerika Serikat, pada tahun 2019, bahasa Jepang terdaftar memiliki setidaknya 128 juta penutur bahasa. Hal tersebut membuatkan Jepang berada di posisi 10 besar dengan penutur bahasa terbanyak di dunia. Yang kelima, 10% kosakatanya berasal dari bahasa Inggris.
Untuk itu, bagi teman-teman yang cukup mahir dalam bahasa Inggris, hal tersebut menjadi poin plus karena 10% bahasa Jepang itu sendiri berasal dari serapan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ada banyak ya, jadi saya tidak bisa memberikan semua contohnya, namun saya memberikan sedikit contoh di sini. Nah, McDonald's diubah menjadi McDonald's. Untuk kata baik diubah menjadi baik. Kata bed diubah menjadi beddo. Untuk kata personal computer diubah menjadi pasokon. Untuk kata department store diubah menjadi depato. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa di sini personal computer bukan diubah menjadi personal computer gitu. Kenapa jadi pasokon? Dan kenapa department store diubahnya menjadi depato, bukan departamento store gitu. Nah, di bahasa Jepang sendiri, dalam penyerapan suatu kata, agar lebih mudah diucapkan oleh orang Jepangnya sendiri, maka akan disingkat. Ya, jadi ini dia contohnya pasokong dan depato. Jadi pastinya lebih mudah diucapkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu.